Diduga ada sosok di belakang Susi, biasanya tak pakai jilbab. Jaksa mengatakan pakai hands-free. Sambo dan Putri Cendrawati tengah menjadi sorotan lantaran kesaksian di sidang kasus pembunuhan Brigadir J mengundang kecurigaan dari banyak pihak. Dalam persidangan lanjutan tersebut, Susi menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan BAP awal. Perilaku Susi inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan hakim. Sebagai pihak yang ahli dalam persidangan, Hakim Ketua kerap mengingatkan Susi untuk berkata jujur. Dalam sidang ini, dia juga mengancam Susi dengan hukuman pidana jika ketahuan memberikan keterangan palsu dalam pengadilan. Kalau keterangan saudara berbeda dengan yang lain, saudara bisa dipidanakan loh. Pikirkan dulu, jangan jawab cepat-cepat. Saya tidak minta langsung jawab, ujar Hakim Ketua waktu Iman Santoso, Senin 31 Oktober 2022. Respon Susi atas peringatan itu hanya bungkam tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Memperhatikan kondisi Susi, Jaksa Penuntut Umum atau JPU curiga jika ada seseorang yang mengontrol Susi hingga menyebabkan pernyataannya berubah-ubah. Bahkan jilbab yang dikenakan Susi pun mencurigakan karena diduga untuk menyembunyikan hands-free di dalamnya. Saudara, jujur saja saudara saksi dalam memberikan keterangan. Apakah saudara saksi ada menggunakan hands-free? Tidak. Ada yang mengajari saudara, ucap Jaksa pada Susi dalam persidangan. Susi langsung membantah pertanyaan tersebut. Dia mengaku tidak menggunakan hands-free di balik jilbabnya. Tidak ada, jawab Susi. Kecurigaan ini disorot warganet penampilan Susi sebelum persidangan diburu. Kemudian fakta baru ditemukan jika Susi biasanya tidak mengenakan jilbab. Hal ini ditemukan dalam foto keluarga Verdi Sambo yang ada Susi di dalamnya. Selain itu, rekaman Susi ketika mengikuti reka adegan pembunuhan Brigadir J. Penemuan ini membuat warganet bertanya-tanya tentang agama yang dipeluk Susi. Asumsi ini didasarkan pada mayoritas ajudan dan PRT Verdi Sambo merupakan non-muslim. Salah satu pengacara Brigadir J, Lucas Martin, ikut mengomentari jilbab yang dikenakan Susi dalam persidangan. Ada satu yang tadi menguatkan tuduhan jaksa, mungkin tadi Eliezer tidak aware atau apa. Saya mau nanya sama Susi atau para ajudan lain. Sebenarnya Susi sebelum persidangan ini apakah dia menggunakan kerudung atau tidak tanggal 8 Juli? Pakai kerudung nggak? Ketika diperiksa pakai kerudung nggak? Kata Lucas dalam wawancara di salah satu televisi nasional. Menurut Lucas, jika Susi memang hanya mengenakan jilbab di persidangan, maka kecurigaan jaksa soal hands-free bisa jadi benar. Kalau tiba-tiba di persidangan dia pakai kerudung, maka kuat dugaan kita yang tunjukkan jaksa itu benar terjadi, kata Lucas. Susi, asisten rumah tangga ART Verdi Sambo, menjadi sorotan karena dituding hakim berbohong saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Suami Susi, Kujaini, berharap agar istrinya berkata jujur. Ya, kalau saya ngomong jangan bohong, orang itu nggak usah bohong. Apa adanya saja, orang jujur itu penting. Kalau orang nggak jujur, ya ajur hancurlah, kata Kujaini saat ditemui di rumahnya Desa Tageswetan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Rabu 2 November. Ia juga mengingatkan kepada istrinya agar tidak takut untuk berkata jujur. Susi diharapkan membela kebenaran. Tinggal ngomong siapa yang terlibat, gak usah takut, kan ada hukum. Jujur saja, gak usah takut sama siapa-siapa, gak usah bela siapa-siapa, bela anak-anak saja dan keluarga, ujarnya. Terakhir, komunikasi dengan istri dilakukan saat sebelum ada persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saat itu Susi menanyakan kondisi anak. Terakhir komunikasi soal anak, gak ada duit, beberapa hari kemudian kirim 500.000, ujarnya. Kujaini menceritakan istrinya sudah lama tidak pulang ke rumah, bahkan saat Hari Raya Idul Fitri tahun ini pun tidak pulang ke rumah. Terakhir pulang sudah setahun lebih. Lebaran kemarin juga tidak pulang, terakhir pas cukur rambut anak saya, ungkapnya. Susi merupakan ibu 2 anak. Saat ini anaknya duduk di kelas 1 SD dan TK. Harapan saya jangan sampai terlibat yang enggak ikut terlibat permasalahan Pak Sambo dan bisa segera pulang, kasihan anak-anak, imbuh Kujaini.